Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 211011006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan satu teman saya, Ibu Bani Sri Haryanti, NIM 211011027, yang bertemakan model studi ilmu kalam. Baik, saya akan langsung saja mempresentasikan hasil makalah kami. Mulai dari pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas kepercayaan keagamaan agama Islam dalam bukti-bukti yang logis. Ilmu kalam membahas masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah dan argumentasi rasional. Ilmu kalam merupakan ilmu yang berisi pembahasan tentang keyakinan. Ilmu kalam muncul karena akibat dari permasalahan politik yang bersangkutan dengan terputusnya Utsman bin Affan yang berakibat dengan penolakan Muawiyah pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Istilah lain ilmu kalam adalah teologi Islam yang diambil dari bahasa Inggris teologi. Secara etimologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Lalu, bagaimana kemunculan ilmu kalam? Apa definisi dan tujuan ilmu kalam? Apa saja metodologi ilmu kalam? Dan apa saja madhab-madhab ilmu kalam? Mari kita bahas masalah ini untuk mengetahui sejarah kemunculan ilmu kalam, untuk mengetahui makna ilmu kalam, untuk mengetahui metode-metode apa saja dari ilmu kalam, untuk mengetahui aliran apa saja yang ada dalam ilmu kalam. Yang pertama, kemunculan ilmu kalam. Aliran kalam muncul dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut pembunuhan Utsman bin Affan yang berbentuk pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, kedudukannya sebagai khalifah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ilmu kalam sudah ada semenjak Rasulullah SAW, namun belum ada nama ilmu kalam di dalamnya. Sejarah mencatat bahwa lahirnya ilmu kalam mulai pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Pada saat itu, banyak gejolak politik yang terjadi setelah pengangkatan Ali sebagai khalifah. Kemunculan ilmu kalam ini dalam Islam berawal dari peristiwa tahkim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perseteruan politik ini tidak hanya memecah belah Islam dalam perkara pemerintahan, namun juga bergeser ke penafsiran teks agama yang melahirkan disiplin ilmu kalam. Lalu berikut ini faktor-faktor kemunculan ilmu kalam. Adanya pemahaman dalam Islam yang berbeda, adanya pemahaman ayat Al-Quran yang berbeda, adanya penyerapan tentang hadis yang berbeda, adanya kepentingan kelompok atau golongan mengedepankan akal, adanya kepentingan politik, dan adanya beda dalam kebudayaan. Lalu kita akan membahas definisi bahasa dan tujuan ilmu kalam. Ilmu kalam secara bahasa berarti pembicaraan atau perkataan, yakni pembicaraan yang menggunakan logika atau nalar. Secara etimologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Ilmu kalam bertujuan memperkuat keimanan ataupun keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nalar atau akal. Mempelajari ilmu kalam merupakan hal yang penting, seperti yang dipaparkan oleh dosen mata kuliah Akidah dan Ilmu Kalam. Dalam Islam, ilmu kalam memiliki yang lebih spesifik, yaitu sebagai ilmu yang mempelajari tentang menetapkan atau mengarahkan terhadap agama Islam menggunakan bukti-bukti yang kuat, dan sehingga terdapat pokok bahasa rukun iman yang ada pada Islam disertai dengan bukti yang menguatkan saya. Yang ketiga, metode-metode ilmu kalam. 2 buah prinsip yang ditawarkan oleh Feyerabend, yakni prinsip pengembangbiakan dan prinsip apa saja boleh, sudah selayaknya dipergunakan untuk melakukan penelitian dalam wilayah ilmu kalam. Prinsip pengembangbiakan bukan aturan metodologis, melainkan suatu prinsip bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat dicapai dengan mengikuti metode atau teori tunggal. Kemajuan ilmu pengetahuan akan dicapai dengan membiarkan teori-teori yang beraneka ragam dan berbeda satu sama lain berkembang sendiri-sendiri. Prinsip ini dapat dipergunakan untuk studi-studi kalam.
kontemporer sehingga setiap pengkaji dapat secara sadar memaknai doktrin-doktrin kalam sesuai dengan pengalaman, keagamaan, dan situasi solusinya sendiri. Dengan begitu, maka orang tidak lagi saling mengkafirkan dan merasa dirinya paling benar. Dengan begitu pula, pluralisme teori atau pluralisme metodologi dalam segala riset ilmu kalam dapat dibenarkan untuk dilakukan. Berdasarkan atas prinsip apa saja boleh inilah, maka riset-riset ilmu kalam sesungguhnya dapat dilakukan dengan metode apa saja, kapan saja, di mana saja, oleh siapapun juga, dan bagaimanapun juga. Prinsip inilah yang memberikan penjelasan mengapa orang yang mu'alaf setelah umur dewasa keyakinan keislamannya seringkali jauh lebih hebat daripada orang yang telah menjadi muslim sejak kecil. Artinya, metode mengkaji ilmu kalam sesungguhnya dapat dilakukan dengan apa aja. Dengan kata lain, metode pengembangan ilmu kalam dapat dilakukan dengan cara apapun juga. Setiap orang bebas dan boleh mengikuti kecenderungannya melakukan usaha kritis memahami ilmu kalam sehingga ia mampu mencapai tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Berdasarkan atas prinsip kebebasan ini pula, maka pengembangan ilmu kalam merupakan tugas yang tidak pernah berakhir. Penelitian untuk mengembangkan ilmu kalam harus dilakukan secara terus-menerus. Sebagai ilmu kalam tidak bisa lepas dari teori Brown yang mengatakan bahwa pengembangan suatu ilmu harus melalui continuing research. Pandangan Brown ini menjadi dasar bahwa pengembangan ilmu kalam harus dilakukan terus-menerus dengan mengarahkan segala upaya, termasuk menggunakan disiplin ilmu lain dan keragaman metodenya demi terwujudnya ilmu kalam yang dinamis dan hidup. Berdasarkan atas prinsip kebebasan metodis ini, maka sosiologi pengetahuan bermanfaat bagi pengayaan metodis penelitian ilmu kalam. Ilmu kalam sudah selayaknya dilihat dengan berbagai cara, apa saja boleh. Asalkan semua cara itu dilakukan dengan bertanggung jawab dan dapat memperluas perspektif para pengkaji. Hanya dengan cara memperbanyak perspektif inilah akan terwujud ilmu kalam yang ramah terhadap segala keragaman dan problematika kehidupan manusia. Di samping itu, ilmu kalam yang mulai perspektif juga akan mudah diterima semua kalangan karena dinamika dan kelenturannya yang tinggi ketika harus bersentuhan dengan realitas masyarakat. Kita masuk pada metode ilmu kalam. Metode ilmu kalam dari uraian pemikiran kalam di atas, setidaknya kita dapat menunjukkan bahwa pembicaraan kalam itu bisa menyangkut hal-hal berikut: konsep iman, konsep keesaan Tuhan, konsep kehendak mutlak Tuhan, konsep kehendak bebas manusia, konsep keadilan Tuhan, konsep kasb atau usaha manusia, konsep melihat Tuhan di akhirat, konsep janji dan ancaman Tuhan, konsep urgensi wahyu, konsep status Al-Quran. Persoalan pertama, apakah konsep iman itu dengan ucapan, perbuatan, atau ucapan dan perbuatan? Jika hanya sekedar ucapan, maka perbuatan itu tidak penting, karena tidak mempengaruhi. Sebaliknya, dengan perbuatan dan ucapan tidak penting. Akan tetapi, dengan ucapan dan perbuatan, maka ucapan harus diikuti oleh perbuatan. Adapun perihal penelitian terdapat metode kalam seseorang, maka hal yang pertama harus dilakukan dan paling menentukan adalah 10 konsep tersebut di atas, yang manakah dianut oleh orang yang akan diteliti. Yang pertama, penelitian pemula. Pada tahap ini, hanya tataran membangun ilmu kalam menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan berbagai pendapat aliran teologi. Contoh, yang pertama, model Al-Iman Al-Harmain Al-Juwaini. Beliau telah menulis buku yang berjudul Al-Syamil, Al-Usluh, dan Al-Din. Di dalam buku tersebut membahas tentang penciptaan alam yang di dalamnya terdapat hakikat jauhar. Di dalamnya dibahas hakikat tauhid. Kelemahan kaum Mu'tazilah membahas tentang akidah, kajian tentang dalil atas kesucian Allah, masalah ilat atau sebab. Yang kedua, model Al-Ghazali. Beliau telah menulis buku Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad,
membahas tentang perlunya ilmu dalam memahami agama dan juga perlunya ilmu sebagai fardu kifayah. Pembahasan tentang zat Allah, tentang qadimnya alam, dan penetapan tentang kenabian Muhammad SAW. Yang ketiga, model Abdul Jabbar bin Ahmad. Beliau menulis buku Syarh al-Usul al-Khamsyah bagi yang ingin mengkaji tentang ajaran Mu'tazilah secara mendalam. Mau tidak mau harus membaca buku ini. Ajaran Mu'tazilah ada 5, yaitu At-Tauhid, Al-Adl, Al-Wa'ad, Al-Wa'id, Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dalam buku tersebut disebutkan tentang ajaran Mu'tazilah secara mendalam, diantaranya adalah kewajiban yang tanpa utama dalam mengetahui Allah, makna wajib, makna keburukan, hakikat pemikiran, dan semacam-macamnya, pembagian manusia, urusan dunia dan akhirat, makna berpikir. B. Penelitian lanjutan. Pada tahap penelitian lanjutan akan dideskripsikan adanya ilmu kalam. Dengan rujukan pada penelitian terhadap pertama, para peneliti mencoba deskripsi, analisis, klarifikasi, dan generalisasi. Misalnya, yang pertama model Abu Zahra. Beliau telah menulis buku yang berjudul Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Syiasah wa al-Qaid, yang membahas tentang objek-objek yang diadakan pangkal pertentangan oleh berbagai aliran dalam bidang politik yang berdampak pada masalah teologi, dan membahas aliran dalam mazhab Syiah Khawarij dengan berbagai sektenya. Yang kedua, model Ali Mustafa Al-Ghurabi. Beliau telah menulis buku yang berjudul Tarikh al-Firaq al-Islamiyah wa Nasyatu Ilmu Kalam in al-Muslimin, yang membahas perkembangan ilmu kalam, keadaan akidah pada zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, dan dilanjutkan pembahasan mengenai aliran Mu'tazilah lengkap dengan tokoh-tokoh dan pemikir teologinya. Yang ketiga, model Abdul Al-Latif Muhammad Al-Arsh. Beliau telah menulis buku yang berjudul Al-Fikriyah li Madzhab Al-Sunnah, yang membahas tentang pokok-pokok yang menyebabkan tumbuhnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, masalah mantik al-filsafah, barunya alam, sifat-sifat yang melekat pada Allah Azza wa Jalla, nama-nama Tuhan, keadilan Tuhan, penetapan kenabian, Mu'tazilah dan karomah, mukjizat dan karomah, rukun Islam, iman dan Islam, taklif, al-samiyat, al-imamah, serta ijtihad dalam hukum agama. Di berbagai penelitian yang bersifatnya lanjutan terdapat dalam diketahui model dan berdekatan penelitian yang dilakukan dengan mengemukakan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan para peneliti tersebut secara keseluruhan termasuk penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang berdasarkan pada data yang terdapat dalam berbagai sumber rujukan di bidang teologi Islam. Yang kedua, secara keseluruhan penelitiannya bercorak deskriptif, yaitu penelitian yang tekanannya pada kesungguhan dalam mendeskripsikan data selengkap mungkin. Ketiga, dari segi pendekatan yang digunakan secara keseluruhan menggunakan pendekatan teologis, yakni mengkaji masalah teologi tersebut berdasarkan data sejarah yang ada dan juga melihatnya sesuai dengan konteks yang bersangkutan. Yang keempat, dalam analisisnya selain menggunakan analisis doktrin juga analisis perbandingan, yaitu mengemukakan isi doktrin ajaran dari masing-masing aliran demikian rupa, dan setelah itu barulah dilakukan perbandingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dapat saya simpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang dapat membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya dan sifat-sifat yang tidak ada padanya, serta sifat yang mungkin terdapat padanya. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan difahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.